Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini. Kita akan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saatnya kami kembali akan renungkan firman-Mu. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Amsal 15 ayat 1 dan ayat 28. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ayat 28 berkata, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah lidah orang benar. Lidah orang benar. Nah, lidah orang benar dimaksud bukan soal bentuk lidahnya, bukan juga masalah ukuran lidahnya, melainkan tentang perkataannya, ucapannya. Nah, topik lidah atau perkataan ini sangatlah signifikan. Mengapa? Karena hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu ada dalam Amsal 18 ayat 21. Kemudian karena lidah juga, walau suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Yakobus 3 ayat 5. Karena dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, namun dengan lidah juga kita mengutuk. Namun yang lebih menariknya lagi Bapak Ibu adalah bahwa ukuran atau parameter seseorang itu disebut sempurna, bahkan dapat mampu mengendalikan seluruh tubuhnya, adalah apabila dia tidak pernah bersalah dalam perkataannya. Bahkan salah satu yang akan dimintai Tuhan pertanggungjawaban dari hidup kita adalah perkataan kita, lidah kita. Itu ada di dalam Matius 12, 36-37. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Maka itu berarti lidah merupakan peran yang sangat penting. Ya, kalau kita juga memperhatikan dalam Amsal 18 ayat 20, di sana dikatakan bahwa kesuksesan seseorang untuk meraih masa depannya supaya juga bisa berhasil, itu juga ditentukan oleh lidahnya atau perkataannya. Dikatakan bahwa perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Dan ini bicara tentang sesuatu yang betul-betul membawa seseorang bisa sukses dalam hidupnya. Itu juga salah satu faktor penentunya adalah lidah atau perkataan. Maka hendaknya perkataan kita, lidah kita, itu adalah lidah orang-orang benar. Lidah orang-orang yang takut Tuhan. Nah, seperti apa lidah orang benar itu? Ada beberapa hal yang dikatakan dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama adalah lidah orang benar atau perkataan orang benar, itu artinya perkataannya ditimbang, ya, berdasarkan hatinya atau dengan hatinya. Amsal 15 ayat 28a berkata, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Artinya Bapak Ibu, sebelum berbicara, sebelum mengeluarkan perkataan, maka hati haruslah menjadi dasar untuk kita jadikan pertimbangan. Ya. Sehingga apa? Ucapan kita itu betul-betul berkenan, itu betul-betul menyenangkan. Ya. Sebab kalau ucapan tanpa pertimbangan dari hati cenderung membawa kita kepada banyak masalah. Ada banyak orang saking emosinya dia tidak lihat lagi atau dia tidak tahu lagi perasaan orang lain. Dia tidak peduli dia ngomongnya itu di mana, dengan siapa, dalam keadaan apa. Sehingga sudah tidak ada lagi hatinya yang menjadi ukuran. Langsung cerocos aja, langsung menyampaikan aja. Dan itulah yang menyakiti hati. Nah, yang kedua adalah lidah orang benar itu adalah apa? Memperkatakan atau mengeluarkan, menabur pengetahuan. Itu yang dikatakan dalam Amsal 15 ayat 2a dan ayat 7a berkata, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan,
tetapi hati orang bebal tidak jujur. Artinya Bapak Ibu menjadi orang yang memperkatakan sungguhnya dengan lidah yang benar, itu adalah menjadi orang yang bijaksana. Menjadi orang yang menginspirasi banyak orang. Menjadi orang yang dapat memotivasi banyak orang. Sehingga dirinya akan disukai dan justru akan dipakai Tuhan, dipakai juga oleh orang lain supaya menjadi berkat. Dan yang ketiga, arti dari lidah orang benar atau perkataan orang benar itu artinya perkataannya itu meredahkan kegeraman. Meredahkan kegeraman. Amsal 15 ayat 1a berkata, jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi saudara, lidah orang benar ini sungguh tahu dan sadar bahwa dari perkataannya ini, ya dia bisa membawa orang sakit hati, tersinggung, kecewa. Tetapi kalau dia sungguh-sungguh tahu, dia bisa menjaga, dia menyadari bahwa lidah ini adalah alat yang harus sungguh-sungguh dipakai sebagai sarana untuk orang dikuatkan, orang dihibur, orang diberkati. Maka perkataannya itu meredahkan kegeraman. Orang yang tadi marah, orang yang tadi mungkin emosi, dengan perkataannya orang sungguh akhirnya lembut hati, akhirnya juga ya damai dan menerima. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Artinya lidah orang benar haruslah menghadirkan solusi. Haruslah menghadirkan yang namanya rekonsiliasi. Ada perdamaian. Tetapi pada akhirnya lidah orang benar itu akhirnya membawa unity. Artinya kesatuan, kebersamaan. Sehingga yang tadinya bermusuhan dengan perkataan itu dia bisa membawa pemulihan. Dan inilah sesungguhnya kesukaan Tuhan. Kiranya kita menggunakan lidah kita sebagai lidah orang-orang benar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sudah kembali lagi menguatkan kami di hari ini. Kembali kami diajar bagaimana kami menjaga lidah kami dan memakai lidah kami. Dan biarlah Tuhan sebagaimana firman-Mu, kami memakai dengan sungguh memakainya sebagai lidah orang-orang benar. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.